menghadirkan beberapa pembicara sebentar untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, baik, pendengar, kita ketahui bahwa kebutuhan akan guru memang ini masih menjadi salah satu persoalan di dunia pendidikan karena ada begitu banyak sekolah ya yang terpaksa memberdayakan guru-guru di luar aparatur sipil negara atau mereka diangkat secara sepihak oleh sekolah lewat sebuah kontrak begitu. Nah, mungkin nanti dengan harapan bahwa ketika mereka telah lama bekerja akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, sistem penggajian guru tenaga kontrak ini pun, pendengar, ini merupakan kebijakan dari pimpinan daerah ya ataupun juga kepala sekolah yang memang sangat membutuhkan keberadaan guru untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, sehingga kebijakan pun diambil supaya kemudian para siswa-siswi tetap bisa belajar ya dan tidak ditangani oleh hanya satu guru saja. Nah, ini ya merupakan upaya yang dilakukan biasanya oleh kepala sekolah maupun dinas maupun juga kepala daerah bagaimana kemudian untuk bisa menutupi kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah ya dengan mengangkat guru tenaga kontrak. Nah, tapi sayangnya kemudian gaji mereka ini jauh dari kata layak, pendengar ya. Jauh dari kata layak karena mereka digaji ya itu di bawah upah minimum dan terkadang pun pencairan gaji tersebut ya tidak ada yang bervariasi sebetulnya. Ada yang rutin setiap bulan, terkadang ada juga yang mendapatkan per triwulan untuk sekali menerima gaji sebagai guru tenaga kontrak ini. Kita akan bahas sebentar, pendengar, dengan praktisi pendidikan dan coba sebentar saya akan bersama dengan Kepala Bagian Kepegawaian dari Pemerintah Kota Makassar ya, apa langkah ke depannya, bagaimana solusi untuk guru tenaga kontrak ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber pengamat pendidikan Bapak Abdullah Sindring. Baik, kita akan coba berdialog dengan beliau pagi hari ini terkait dengan topik yang kita angkat ya, nasib tak jelas guru kontrak, nasib tidak jelas guru kontrak. Dan kita akan coba untuk bergabung bersama beliau ya. Dan ya, pendengar, seperti telah kami sampaikan tadi bahwa salah satu upaya kemudian dari ya untuk bisa menutupi kekurangan tenaga guru ya itu dengan mengangkat guru tenaga kontrak. Nah, lalu bagaimanakah kemudian solusi ke depan untuk guru tenaga kontrak ini? Saya sudah bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Abdullah Sindring. Assalamualaikum Pak Abdullah Sindring, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sehat ya, alhamdulillah. Ini menjadi pembicaraan selalu mungkin ya, bagaimana kemudian guru tenaga kontrak. Saya nggak bicara honorer lagi nih. Ini mungkin di bawahnya tenaga honorer kalau mungkin tenaga kontrak karena mungkin hanya di kontrak lokal oleh pihak sekolah. Nah, mungkin Pak Abdullah Sindring bisa melihat seperti apa sih sebenarnya gambaran dari guru-guru kita ini yang bekerja sebagai tenaga kontrak, Pak Abdullah Sindring. Ya, terima kasih RRI Program 1 Makassar. Para pendengar, sebetulnya tenaga kontrak atau tenaga honorer ini sebetulnya memang menjadi dilematis ya. Dilematis dalam pengertian bahwa di satu sisi sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain katakanlah operasional untuk pengadaan atau bagaimana memberdayakan guru kontrak ini, guru honorer ini, itu yang masih terjadi gap
Artinya bagaimanapun juga setiap orang yang bertugas, yang bekerja itu kan harus ada cost-nya lah. Ya, ada cost-nya. Itu kan sudah hukum alam itu. Sudah hukum alam, transportnya, apanya dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terganggu, saya kira secara manusiawi langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, itu pastilah terjadi hal-hal yang kurang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Itu. Oleh karena itu memang yang sangat penting dicermati oleh semua pihak ya, terutama tentu pihak pengambil kebijakan, bagaimana memberdayakan guru kontrak, guru honorer ini. Karena kita akan manfaatkan kompetensinya, kita manfaatkan tenaganya yang masih energik itu. Ada orang kompetensinya bagus tapi tidak energik karena sudah tua sekali atau sakit-sakitan. Nah ini guru honorer rata-rata masih muda, kompetensinya ya walaupun sedang berkembang tetapi di-upgrade terus kemampuannya Pak. Bahwa rata-rata yang muda itu ya penguasaan IT-nya dalam pembelajaran itu lumayan. Nah, jadi bisa mengatasi katakanlah terutama di masa pandemi ini misalnya, itu kan kita berbasis digital ya. Nah itu. Nah, guru-guru honorer kita tidak terlalu masalah soal penguasaan itu IT-nya itu. Nah, kompetensinya juga itu boleh dikata lumayan lah. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana menunjang kelancaran dari pelaksanaan tugas ini. Tentu kembali kepada pihak-pihak yang memanfaatkan dan yang mengambil kebijakan, membuat kebijakan. Artinya perlu dibuatkan regulasi lah yang jelas. Saya kira DPRD atau apa itu sudah pernah membahas juga. Dia menyatakan bahwa saya sempat mengikuti ya bahwa sebaiknya honor guru kontrak guru honorer itu setara dengan UMR. Nah itu kan satu angin segar sebetulnya itu. Nah pertanyaannya kemudian apakah sekolah-sekolah yang memanfaatkan guru honorer itu jangankan sama UMR seperberapanya saja. Nah itu misalnya kita lihat peristiwa yang ada di Bone itu beberapa waktu lalu, ada seorang guru SD 169 kalau tidak salah namanya Herpina yang mengunggah honornya 700.000 per 3 bulannya kalau tidak salah, itu sampai bermasalah, dipecat, dikeluarkan lalu walaupun dipanggil kembali. Artinya kisru-kisru itu hendaknya menjadi memang introspeksi bagi semua pihak, terutama pengambil. Ya, Pak Abdullah Sindring, ada kemudian kebijakan dari pemerintah rencana untuk mengangkat 1 juta tenaga honorer ini untuk menjadi ASN ya, dengan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan ini pun langkah tersebut diapresiasi, disetujui oleh pemerintah ya, oleh DPR begitu. Nah, apakah ini merupakan angin segar ataukah mungkin ya nilai itu jumlah tersebut masih belum cukup, karena kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah saat ini yang memang mempekerjakan tenaga-tenaga kontrak yang belum terdaftar sebagai tenaga honorer begitu, katakanlah sebagai kontrak-kontrak lokal. Nah, ini kan yang menjadi persoalan kemudian, mau dikemanakan, diapakan mereka, apa kebijakan untuk mereka bagi mereka nantinya yang tidak terdaftar sebagai aparatur sipil negara, baik itu sebagai pegawai negeri sipil ataupun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Pak Abdullah Sindring. Ya, saya kira itu satu berita yang baik ya, angin segar lah. Walaupun tentu memang di sana sini nanti kan artinya begini, nantilah kalau jalan kita bisa evaluasi ya, tetapi hendaknya diwujudkan dulu. Saya kira itu banyak pihak yang menunggu itu. Berita baik, saya juga mengikuti perkembangan itu. Saya pikir kalau itu yang terjadi, saya kira ini satu hal yang sangat bagus bagi calon-calon tenaga guru kontrak atau guru yang dengan perjanjian kontrak itu.
termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan mereka, artinya sirkulasi masukan dan keluarannya itu kan terjaga juga kalau begitu. Nah, jangan sampai misalnya lembaga penghasil tenaga kependidikan itu hanya menghasilkan alumni-alumni tenaga pendidik, tetapi tidak tertampung di satu sisi kita memang masih membutuhkan. Nah, dengan rancangan kebijakan pemerintah itu saya kira sangat bagus sebagai tahap awal. Nah, tentu saja memang ini berkait dengan ya APBN, APBD dan lain sebagainya ya. Nah itu saya kira perlu kita doakan supaya itu bisa diwujudkan. Harus diapresiasi dan kemudian dikawal juga begitu Pak ya? Ya betul, sangat penting itu. Karena bagaimanapun juga hal-hal seperti ini kan dinamikanya sangat tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor inilah yang berfluktuasi dan lain sebagainya, dan bisa membuat katakanlah dinamika dalam pelaksanaan. Oke. Nah, mungkin kalau jumlah pegawai kontrak tenaga guru ini, apakah memang mungkin masih ada begitu banyak lagi dari yang belum terdaftar begitu kan? Karena kita kan nggak tahu begitu ya, terutama mungkin sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman, di daerah terluar ya, kita tahu mungkin bisa saja ya kepala sekolah yang bersangkutan karena merasa kurang tenaga, kurang guru, sehingga ia pun berusaha mengupayakan bagaimana untuk bisa menutupi kekurangan guru tersebut dengan mungkin ya melakukan pengangkatan lokal begitu yang dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, apakah memang ini masih kerap kali masih ada terjadi begitu Pak Abdul Asindri? Oh iya, sekarang ini masih banyak sekali terjadi yang ya katakanlah tadi pengangkatan secara lokal itu tadi. Nah itu. Nah inilah semua yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan ya, pemerintah pusat, daerah, bagaimana katakanlah menginventarisir tenaga-tenaga guru kita yang seperti ini untuk bisa diberdayakan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang utuh, kemudian kepantasan dari segi honornya begitu. Masih banyak sekali itu di guru-guru di daerah. Bahkan di kota mungkin di Makassar ini juga mungkin masih ada yang tidak tercover dalam hal pendataan itu. Oke. Mungkin khusus untuk Kota Makassar ini ya. Nah, masih ada kan beberapa guru begitu yang boleh dikatakan ada 2.000 tenaga kontrak yang belum boleh dikatakan menerima upah begitu. Nah, sebaiknya apa kira-kira menurut pendapat Pak Abdul Asindri langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya untuk guru-guru ini yang belum mendapatkan upah sampai saat ini, sambil menunggu mungkin pengangkatan ya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebagai ASN lah begitu Pak Abdul Asindri? Iya, saya kira ya kembali lagi ini masalah komitmen pemerintah sebetulnya termasuk dewan ini bagaimana mencermati fenomena yang ada di masyarakat. Betul. Karena itu kan tugasnya dewan itu mencermati fenomena yang ada di masyarakat itu. Nah oleh karena itu bagaimana, dan ini sudah ada upaya dewan kalau saya melihat itu, saya sering kali buka itu memantau, sudah ada upaya karena itu, bahkan lebih intens lah. Nah ini memang pendataan yang akurat. Pendataan yang akurat ini sangat penting. Jadi sekolah-sekolah yang memanfaatkan guru-guru honorer atau yang dipekerjakan itu hendaknya memang melakukan laporan yang mengupdate data-datanya untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian begitu ya, sumber daya manusia. Seterusnya itu. Sebab kalau tidak itu terjadi terus ini gap-gap seperti ini. Yang kedua, yang saya katakan tadi, harus segera dibuatkan regulasinya ini. Harus segera dibuatkan regulasinya. Memang kalau mengharapkan keuangan sekolah saja, itu tidak akan mungkin bisa membiayai semua itu di sana. Apalagi kalau mereka mengangkat 2-3 tenaga kontrak. Nah, seperti itu. Jadi memang intinya bagaimana data yang akurat itu
diterima oleh pihak yang berwenang memanfaatkan. Ini juga mungkin terkait masalah anggaran juga ini ya, karena kan tidak mungkin sekolah bisa membiayai guru-guru tenaga kontrak ini hanya dengan mengandalkan biaya operasional sekolah atau dana BOS. Mungkin ini kan yang selama ini diandalkan, digunakan untuk bisa menggaji guru tenaga kontrak dan juga membiayai kegiatan-kegiatan operasional sekolah. Nah, gimana mungkin kira-kira strategi yang harus diambil oleh pihak sekolah maupun juga dari pemerintah daerah untuk mencari solusi bagi begitu banyak tenaga-tenaga kontrak yang berada di daerah ini, terutama mungkin untuk tenaga guru ini, Pak Abdullah Sindring. Ya, memang yang paling memungkinkan itu harus dianggarkan, memang harus dianggarkan. Tidak, ya di luar dari BOS. Di luar dari BOS itu memang yang saya sebut tadi regulasi harus dianggarkan itu. Nah, ini tentu pekerjaannya eksekutif dan legislatif ini, bagaimana kedua pihak ini bertemu lalu mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat memperlancar masalah ini. Terus sudah lama. Masalah klasik sebetulnya ini dan terjadi di seluruh Indonesia. Ini memang masalah yang memang pada umumnya ada di setiap daerah begitu di Indonesia begitu, Pak Abdullah Sindring ya. Iya, ini memang menggejala secara nasional. Dan saya kira ini juga selain anggaran tadi itu, juga itu data yang kurang akurat. Oke. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan kemudian nanti mau dikemanakan semua tenaga kontrak ini yang tidak tertampung dalam sebagai aparatur sipil negara begitu kan, karena mungkin boleh dikatakan jumlahnya kan juga cukup terbatas begitu. Dia dari 1 juta nanti yang akan diangkat, nggak semua lah ya, boleh dikatakan ada lebih guru-guru tenaga kontrak yang berada tenaga honorer yang berada di seluruh Indonesia. Apakah jumlah 1 juta itu sudah bisa mengcover semua? Ini kan menjadi pertanyaan juga. Nah, kalau semua nggak tercover, mau dikemanakan ini? Menurut masukan Anda, Pak Abdullah Sindring, akan dikemanakan mereka? Apakah mereka ditetapkan lagi sebagai tenaga kontrak sambil menunggu pengangkatan selanjutnya, ataukah mungkin ya oke lah, karena mungkin kalau nggak sampai keuangan daerah nggak bisa lagi untuk memenuhi gaji mereka, ya dilepas saja atau seperti apa kira-kira yang pasnya kalau menurut Anda? Iya, intinya adalah political will dari pemerintah sebetulnya. Semua bisa kalau political will ini sudah mengarah, sudah konsen ke sana, itu saya kira bisa itu. Artinya ada kebijakan-kebijakan baru nanti yang akan dikeluarkan lagi bila memang tidak memungkinkan untuk tertampung semua. Tapi kita berharap wujudkan dulu rencana ini. Jadi rencana yang sudah beredar masif di masyarakat ini diwujudkan dulu lah. Nanti dievaluasi kemudian kalau intinya sudah pengangkatan dulu. Nah, ya. Pengangkatan dulu begitu ya. Ya, diangkat dulu Pak. Jangan dulu dipikir kamu kemana jika sekiranya karena nanti. Kan boleh dikatakan sangat banyak ini ya. Guru-guru yang berstatus kontrak, yang berstatus honorer, yang berada di sekolah-sekolah ya. Karena boleh dikatakan cukup banyak guru-guru yang sudah pensiun, dan untuk bisa memenuhi keterpenuhan guru di setiap sekolah ini, ya mau tidak mau sekolah harus mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer begitu. Ini yang merupakan jalan satu-satunya begitu Pak ya. Kita memang ada ketidakharmonisan ya, ketidakstabilan dalam hal formasi pengangkatan ASN tenaga guru itu dalam perbandingannya dengan jumlah yang pensiun, yang meninggal dan lain sebagainya, yang berhalangan tetap dengan penerimaan formasi baru itu. Di situ setiap tahun itu yang tidak seimbang itu. Nah, kalau sudah beberapa tahun terakumulasi, nah pada akhirnya menjadi sebuah problema yang besar. Dan itulah yang kita alami sekarang ini. Katakanlah 2-3 tahun terakhir ini kan itu sangat terbatas. Sangat terbatas itu. Jadi ya dengan pandemi ya kita bisa maklumi, tapi kebutuhan tenaga guru itu kan berjalan terus itu, kondisi kebutuhan kita. Pandemi atau tidak pandemi, apalagi dengan pandemi ini. Jadi memang perlu political will-nya harus mengarah ke sana. Apakah mungkin ini karena juga dikarenakan
redistribusi ataupun juga proses distribusi guru mungkin yang tidak merata. Di satu sisi mungkin ada kuota guru yang menumpuk begitu di satu sekolah, tetapi mungkin di sisi lain ya ada sekolah yang tidak memiliki tenaga guru sebagai aparatur sipil negara, sehingga ini perlu bagaimana caranya diatur ya supaya guru-guru yang bertumpuk itu bisa mungkin didistribusi ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ataupun juga ya sebagai ASN ini Pak Abdul Yasin. Apakah memang ini selama ini tidak dilakukan atau memang datanya yang tidak jelas atau seperti apa? Saya sendiri belum tahu ini Pak. Kalau menurut pengamatan Abdul Yasin seperti apa? Ya betul. Ya, hal itu memang terjadi. Jadi memang akurasi data itu sangat perlu. Artinya selalu harus diupdate itu data. Ya. Dirasakan itu bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang pada bidang studi tertentu yang sudah cukup, bahkan ada yang berlebih jumlah tenaga gurunya pada bidang studi tertentu. Di lain pihak ada yang kurang. Tetapi secara umum masih kurang. Secara umum itu masih kurang. Okay. Terutama sekali di SD, SD, SMP. Ya. Dari SD dan SMP yang menurut Pak Abdul Yasin yang selama ini tenaga guru yang masih kurang begitu Pak ya? Iya, kami punya penelitian. Kami punya penelitian tahun lalu itu di SMK di Sulawesi Selatan, sangat di SMK juga itu sangat kekurangan guru. Terutama guru-guru yang disebut guru produktif itu sangat-sangat kurang. Nah, dengan ini tadi angka-angka yang pensiun setiap tahun yang tidak seimbang dengan pengangkatan tenaga ASN guru yang baru. Nah, dan itu sudah berlangsung sekian lama ya. Jadi sudah terakumulasi, akhirnya menjadi seperti ini. Kami punya hasil penelitian bahwa saya berbicara di SMK, kami teliti itu yang lalu. Itu sangat kekurangan jumlah guru produktif di SMK di hampir semua SMK itu tenaga guru produktif. Baik. Iya Pak Abdul Yasin, mungkin terakhir ini Pak Abdul Yasin, apa masukan Anda, solusi apa kira-kira yang terbaik untuk guru tenaga kontrak atau tenaga honorer ini, mau dikemanakan mereka, dan apakah langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama mungkin masalah penggajian mereka, masalah tunjangan mereka, seperti apa menurut pandangan Pak Abdul Yasin? Kuncinya adalah bagaimana eksekutif dan legislatif ini menjadikan sebuah agenda khusus ini untuk membicarakan ini, bahwa ini sebuah problema yang sifatnya sudah lama sekali dan sudah semakin tahun semakin rumit ya persoalannya, semakin dilematis. Nah, oleh karena itu keputusannya ini adalah bagaimana sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif memperjuangkan ini. Yang saya katakan tadi, bagaimana membuat regulasi-regulasi. Jadi political will dari pemerintah yang sangat menentukan, karena pemerintah lah yang punya power begitu Pak ya? Punya kekuatan. Ya, nah tentu selalu berujung pada anggaran. Nah, anggaran itu kan kalau sudah ada regulasinya tidak ada persoalannya lagi. Kalau tergantung komitmen. Baik. Iya Pak. Nah, itu. Pak Abdul Yasin, terima kasih banyak atas waktunya Pak Abdul Yasin. Terima kasih untuk pandangan-pandangannya. Terima kasih untuk masukannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Kami sudah bersama dengan Pak Abdul Yasin, narasumber kami yang pertama. Tetap bersama kami pendengar di Dialog Lintas Makassar Pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Susah juga ternyata punya pacar permata liar, seringkali memerlukan, dibuatnya aku tidak berharga, mau merah percuma.
putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia sehingga kini berpisah. Oh syukur tanda ternoda. Aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia sehingga kini berpisah. Oh syukur tanda ternoda. Aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pelagandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Ak Bulu Si Batang, Acera Si Tongka-Tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, pendengar, kita masih bersama di Dialog Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk narasumber saya yang berikutnya, mantan Ketua Ikatan Guru Indonesia yang saat ini menjabat sebagai jaringan Sekolah Digital Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Baik, pendengar RRI, saya sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Ramli Rahim. Pak Ramli, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ya. Pak. Sekarang sudah Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Pak ya? Betul. Oke, dulu sebelumnya sebagai dua periode 2016-2021 Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Iya. Baik. Iya, Pak Ramli Rahim mungkin sudah mengetahui betul seluk-beluk dari guru-guru honorer, guru-guru tenaga kontrak kita ini begitu ya. Ini masalah gaji menjadi persoalan bagi mereka, di mana gaji yang di bawah standar, belum lagi masalah pembayarannya yang terkadang juga tersendat-sendat. Nah, bagaimana mungkin Pak Ramli melihat apa gitu kemudian solusi yang terbaik untuk guru-guru tenaga kontrak ini, Pak Ramli Rahim? Guru kita ini sebenarnya guru kontrak ini sebenarnya ada 3 masalah yang mereka punya. Yang pertama soal status mereka yang tidak jelas.
Itu yang pertama. Status mereka itu kan dikontrak honorer, kadang-kadang oleh sekolah itu sebenarnya tidak punya dasar aturan. Gitu. Kemudian yang kedua masalahnya adalah kesejahteraan mereka. Jadi kesejahteraan mereka tidak jelas juga. Yang ketiga adalah kualitas mereka. Gitu. Jadi 3 masalah ini menjadi masalah utama teman-teman guru honorer. Kenapa kualitas mereka bermasalah? Karena sistem rekrutmen mereka itu tidak baik gitu ya. Jadi tidak baik maksudnya seperti apa? Mereka direkrut menjadi guru kan tanpa mekanisme yang jelas. Jadi ketika ada kekosongan ruang kelas, kepala sekolah bingung cari pengganti, ya mereka diambil lah. Siapapun dia boleh mengajar. Tidak harus bagus, tidak harus punya kualitas, tidak harus dari latar belakang pendidikan yang baik, ya bisa jadi guru. Yang penting sudah memenuhi syarat administrasi, itu sudah dijadikan guru. Bahkan kadang-kadang juga syarat administrasi tidak dipenuhi, tetap dijadikan guru honorer. Gitu. Kemudian yang kedua soal kesejahteraan ya sudah pasti, karena honor mereka kan jauh di bawah upah minimum, meskipun pemerintah sendiri yang menetapkan upah minimum. Kemudian tidak merata karena di semua tempat tidak sama. Anggaplah misalnya seperti Jakarta. Jakarta cukup nyaman karena tidak ada guru yang di bawah upah minimum provinsi. Tetapi di luar Jakarta itu ya ada yang 100.000, ada yang 200.000 per bulan gitu. Nah ini menjadi masalah karena diterimanya juga kadang-kadang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, karena bergantung pencairan dana bos. Kalau dana bosnya terhambat ya mereka harus berpuasa gitu, meskipun bukan Ramadan ya. Bahkan di Makassar ini 4 bulan belum terima gaji mereka. Iya, kemudian yang ketiga masalah status mereka kan tidak jelas. Ada yang punya NUPTK, ada yang tidak punya NUPTK. Ada yang terdaftar di Dapodik, ada yang tidak terdaftar di Dapodik. Ada yang sudah sertifikasi, ada yang tidak sertifikasi. Ini status yang betul-betul tidak jelas ini teman-teman guru honorer. Ya, karena itu 3 persoalan ini harus sebenarnya dituntaskan oleh pemerintah. Karena mereka sebenarnya melakukan proses pembiaran. Artinya, ya sudahlah biarkan aja, yang penting semua jalan gitu kan. Yang penting tidak demo, yang penting terang-terang saja, ya sudah. Pemerintah sudah merasa cukup dengan itu. Nah kira-kira ini kan pemerintah sudah rencana begitu ya, mengangkat 1 juta tenaga kontrak, tenaga honorer untuk masuk dalam aparatur sipil negara atau ASN. Nah gimana Anda melihat langkah ini Pak? P3K ini kan sudah proses ya, jadi sudah proses. Sudah proses berjalan, teman-teman sudah mulai ada yang berat-berat, saya nggak tahu, harusnya sih Mei ini sudah seleksi, tapi kita belum lihat proses seleksinya berjalan. Tapi ini juga sudah bermasalah sebenarnya. Kenapa? Karena kebutuhan guru kita kan itu di atas 1,4 juta. Kebutuhan guru di sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta. 1,4 juta itu kuotanya kemudian Kemdikbud menyiapkan 1 juta. Tetapi formasi yang tersedia yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu hanya 600.000 lebih. Jadi masih jauh sekali dari porsi yang seharusnya tersedia. Nah, saya tidak tahu apakah kami dulu mengkritik persoalan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penyediaan formasi ini. Tetapi memang beberapa pemerintah daerah juga merasa kalau nanti dibebankan ke daerah, penggajiannya dari mana APBD-nya, dari mana anggarannya gitu. Tetapi kan pemerintah pusat sebenarnya sudah menjamin bahwa semuanya dari APBD yang dilakukan transfer ke daerah. Nah, kalau seperti ini jadinya, ya kita masih tidak bisa berharap banyak. 1,4 hanya 600.000 ya terlalu jauh dari apa yang kita inginkan. Saya tidak tahu ya Kota Makassar mengusulkan berapa. Tetapi kita melihat memang ya dari formasi yang diajukan belum begitu banyak gitu. Jadi masih harus rebutan juga ini untuk bisa memenuhi kuota tersebut ya. Sebenarnya begini ceritanya. Ini bukan rebutan sebenarnya, tapi memenuhi standar. Gitu. Jadi ceritanya begini, angkanya misalnya sudah ditetapkan bahwa yang bisa lulus itu 80 misalnya ya. Jadi para guru ini sebenarnya tidak sedang bersaing untuk dapat angka 80 atau siapa yang lebih baik, tapi mereka bersaing untuk mendapatkan angka, mereka berupaya untuk bisa dapat angka itu. Jadi standar sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini bagus karena itu pada kualitasnya. Kemudian kemarin kan pemerintah ngotot bahwa seleksi saja. Kami kemarin itu ngotot meminta agar ada penghargaan terhadap pengabdian. Artinya
mereka yang sudah mengabdi itu harusnya tidak sama dengan yang belum pernah mengabdi. Ya. Karena kan yang guru mereka yang alumni LPTK seperti IKIP ya, UNM misalnya, yang tidak pernah mengabdi tapi sudah lulus PPG itu juga bisa daftar. Nah, itu bisa lebih bagus dibanding guru yang sudah ngajar, sudah jarang belajar. Betul. Akhirnya kita minta ke pemerintah, kita saya desak Pak Menteri, desak Dirjen, desak Sesdirjen, supaya mereka memberikan penghargaan kepada pengabdian kawan-kawan guru. Dan itu sekarang sudah dibuat persentase tertentu untuk para guru honorer gitu. Nah, itu sudah diberikan. Nah, kalau misalnya mereka sudah diberi afirmasi nilai, tetapi masih tidak juga memenuhi standar, ya berarti memang kualitasnya di bawah standar gitu kan. Nah, lalu sementara kami itu kan tidak mau, kami juga ngotot bahwa harus seleksi. Kami tidak setuju kalau tidak ada seleksi. Kenapa? Karena rekrutmen tenaga honorer ini memang tidak bagus. Kalau tidak ada seleksi, maka kita akan menemukan guru-guru yang tidak punya kualitas bagus, tetapi mengajar guru anak-anak didik kita yang dipersiapkan untuk masa depan gitu. Oke, yang jadi pertanyaan kemudian nih Mas Ramli, gimana nanti untuk mereka yang tidak lolos dalam seleksi ini? Mau dikemanakan mereka ini? Seharusnya mereka mencari pekerjaan lain. Mau nggak mau? Kalau misalnya tidak bisa ditampung ya. Karena kan ini bukan persoalan menerima, tetapi ini persoalan bagaimana kualitas pendidikan kita bisa lebih baik. Kalau memang dia tidak layak untuk jadi guru, ya nggak bisa. Misalnya, anggaplah misalnya ya, kita memaksakan seseorang untuk menyetir mobil padahal dia nggak bisa nyopir. Itu bisa berbahaya, merugikan malah. Jadi kami termasuk yang ngotot bahwa yang tidak punya kualitas cukup ya memang tidak sebaiknya mengajar di ruang kelas. Karena ini persoalan kualitas pendidikan, bukan hanya sekedar terjadinya proses pendidikan. Nah langkah ke depan nanti seperti apa kemudian? Ini kan masih 1 juta. Anda mengatakan tadi masih ada 1 juta lebih mungkin yang harusnya mungkin bisa tertampung. Nah, kira-kira menurut Anda apa sih yang perlu dilakukan bagi mereka ini, Pak? Sebenarnya yang harus, kalau saya jadi bupati, jadi wali kota, maka yang saya lakukan itu mengumpulkan mereka, membimbing mereka, melatih mereka supaya bisa lulus tes. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami sebenarnya sudah melakukan seperti di Aceh itu, ya kita membuat, tapi kan karena kita hanya bisa online, maka semua orang dari seluruh Indonesia bisa ikut gitu. Itu bisa mereka dilatih dulu, jadi berikan pengetahuan tambahan kira-kira tesnya nanti apa. Lagian kan pemerintah pusat mengeluarkan kisi-kisi gitu. Soalnya nanti begini. Jadi seharusnya guru sudah bisa belajar dari situ. Kalau misalnya sudah dikasih kisi-kisi, sudah disuruh belajar dalam waktu yang cukup, masih tidak lulus, berarti memang masalah gurunya. Gitu. Berarti ada yang... Nah kalau saya jadi bupati, jadi wali kota atau jadi gubernur, maka saya akan fasilitasi mereka. Saya kumpul guru-guru yang pintar, yang bagus untuk melatih mereka. Yang mau belajar gak usah dikasih honor ya, karena biasa kan pelatihan dikasih honor. Ini gak usah dikasih honor, mereka yang mau belajar silahkan belajar supaya mereka bisa lulus, supaya kuota di daerah itu terpenuhi penuh. Misalnya Sulawesi Selatan mengusulkan kuota 5.000 guru. Ya kita berharap 5.000 itu terpenuhi semua, tidak ada yang lolos, tidak ada yang tidak lolos, tidak ada yang kosong gitu. Ini kan nanti mungkin masih ada harapan bagi mereka ya, bagi terutama mungkin yang terjaring yang dalam proses on progress untuk pemenuhan 1 juta guru menjadi tenaga aparatur sipil negara. Mereka ada mungkin yang menginginkan bahwa nggak usah lagi lah, perlu terutama mungkin yang sudah lama mengabdi, hanya mungkin memerlukan yang namanya proses untuk pengalihan dari tenaga kontrak menjadi tenaga aparatur sipil negara begitu, karena mereka merasa bahwa kalau ikut tes lagi ya mungkin saya udah nggak mampu lagi begitu, apalagi kan saya sudah lama mengajar. Jadi kami tetap mengharuskan adanya seleksi. Karena proses rekrutmen mereka di masa lalu tidak bagus. Jadi mereka harus bersaing lagi. Jadi kemungkinan untuk 1 juta ini apakah masih ada tenaga yang akan direkrut dengan sistem tes begitu? Artinya mereka yang belum mengabdi selama ini kemudian dimasukkan dalam kuota itu untuk mengikuti tes dalam memenuhi kuota 1 juta. Ada kuotanya, tapi mereka memang harus lulus PPG dulu. PPG, program profesi guru. Program profesi guru. Berarti harus ada sertifikatnya dulu, Pak ya. Sarjana baru, sarjana fresh graduate itu bisa ikut seleksi dengan syarat dia lulus PPG. Untuk lulus PPG kan tidak mudah sebenarnya. Baik. Iya, mungkin ada masukan lain ini Pak Ramli Rahim ya untuk
guru-guru kita ini? Sebenarnya kita berharap ya pemerintah daerah, teman-teman juga organisasi guru itu bisa mendampingi teman-teman guru honorer ini supaya mereka bisa lulus gitu ya. Jadi ini yang karena formasinya cukup besar, kita berharap ada pendampingan lah untuk mereka supaya mereka bisa lulus seleksi. Kemudian yang kami sebenarnya berharap sistem honorer ini dihapuskan. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengajar di sekolah atau terlibat dalam proses pengajaran yang tidak melewati proses yang seharusnya dilakukan. Jadi ada proses seleksi, proses rekrutmen yang jelas, itu harus terjadi di dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita kan jauh merosot di bawah standar, setiap ada penilaian tingkat internasional selalu paling rendah, itu karena salah satunya kualitas guru kita yang jauh di bawah standar. Sistem rekrutmennya yang tidak jelas begitu ya? Iya, uji kompetensi guru tahun 2015 kan hanya 6,1% guru yang dinyatakan layak untuk mengajar di seluruh Indonesia. Bayangkan dari 4,5 juta guru hanya 1,5%, 6,1% dianggap layak. Bagaimana pendidikan kita bisa bagus? Jadi kalau ada yang ngotot tidak usah seleksi kemudian jadi guru, ya saya tidak setuju. Baik. Karena kualitasnya memang rendah. Jadi mungkin sekarang dikembalikan saja ke pemerintah daerah, bagaimana kemudian komitmennya supaya tenaga-tenaga kontrak ini proses rekrutmennya lagi tidak lagi dilakukan begitu Pak ya? Apalagi mungkin kontrak-kontrak lokal yang ini kan banyak dilakukan oleh kepala-kepala sekolah. Sebenarnya tidak juga, karena kalau ruang kelas kosong kan repot juga kan, tidak ada yang mengajar gitu. Sementara guru pensiun tidak ada gantinya, guru yang pindah ke struktural tidak ada gantinya, guru yang meninggal, guru yang sakit dalam waktu panjang itu juga tidak ada gantinya. Maka tetap rekrutmen itu harus ada. Cuman memang selama ini itu pemerintah terlalu nyantai dengan itu semua. Mestinya kan kalau mau merekrut guru itu pemerintah bikin seleksi. Misalnya Kota Makassar tahun 2020 itu akan ada guru yang pensiun 100 orang. Ya, mestinya pemerintah kota membuat seleksi untuk menerima guru non PNS gitu, non ASN. Tetapi mereka melewati proses tahapan seleksi memang. Mereka mengikuti psikologi, mereka mengikuti uji kelayakan mengajar, kemudian mereka uji kompetensi profesional, pedagogik, sosial dengan kepribadian. Habis itu mereka mengajar di kelas. Kalau itu bagus, tapi selama ini tidak ada proses itu. Ya, ada juga itu fenomena ini Pak Ramli, fenomena yang terjadi biasanya misalnya guru-guru yang berstatus sebagai ASN begitu, kemudian ditempatkan di daerah terpencil, daerah terluar. Nah, ini menurut pengakuan dari salah seorang kepala sekolah ya. Nah, baru setahun mengajar ya sudah pindah begitu. Ini terjadi di Pangkep misalnya ya. Statusnya sebagai ASN, pindah di wilayah kepulauan, kemudian mungkin merasa jenuh, jauh ya kemudian minta pindah. Nah, terjadilah kekurangan. Ini kan yang biasanya pengaturan seperti ini. Sebenarnya kan sejak zamannya Pak Anies itu ada kontrak. Di masa Pak Muhajir juga kemarin kami sempat protes ya. Kontraknya 5 tahun. Jadi mereka tidak boleh meninggalkan sekolah di mana dituju itu 5 tahun. Kami waktu itu protes. Kenapa tidak 20 tahun atau 25 tahun? Karena 5 tahun itu terlalu mudah orang pindah. Kalau 25 tahun itu mereka biasanya guru-guru ini kalau sudah memang ditarget 25 tahun mempengaruhi mindset mereka bahwa saya akan ada di daerah itu selama 25 tahun. Akhirnya mereka menikah dengan penduduk lokal misalnya, kemudian beranak pinak di sana, punya rumah di sana, akhirnya sudah berat meninggalkan daerah itu malah gitu. Itu kalau kontraknya panjang, tetapi kalau kontraknya hanya 2 tahun, kemarin kan 5 tahun, jadi kalau 1 tahun pindah itu sebenarnya saya juga bingung kenapa pindah setahun karena kontrak itu 5 tahun minimal. Kalau misalnya sekarang ini ada yang pindah. Karena mungkin ada kedekatan dengan pejabat di daerah yang bersangkutan. Sangat mudah. Ini kan sangat mudah sekali. Para guru yang dulu waktu mahasiswa jadi aktivis ya, itu mudah sekali itu pindah ke kota. Betul. Kenapa mudah pindah ke kota? Karena mereka bisa ikut terlibat pilkada. Kalau kandidatnya menang, ya sudah lah, gampang pindah ke kota. Kalau kandidatnya kalah, yang mau dibuang di mana lagi? Kan itu sudah terakhir pembuangan. Ini fenomena ya, pengakuan dari kepala sekolah yang ditempatkan di wilayah kepulauan. Teman saya ada banyak beberapa orang. Iya, dia mengeluh katanya. Dulu ada teman saya ditempatkan di Teko, ya, Teko di atas gunung itu. Betul. Itu belum sampai 5 tahun sudah ada di Masamba ngajar. Iya. Katanya nggak kerasan berada di sana. Karena tidak ada ikatan yang kuat kan. Kalau sejak awal diikat kontrak 25 tahun tidak boleh pindah, maka sudah. Mereka memang dalam mindsetnya itu tidak ada cerita mau pindah. Ini kan persoalan mindset sebenarnya.
kita mau pindah kerasan atau tidak itu kembali ke diri kita. Kalau tidak kerasan kenapa pilih di sana kan? Betul. Kan tidak ada yang paksaan bahwa kalian harus memilih di sana gitu, tidak ada. Kemudian sudah tanda tangan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Iya, tidak ada istilah kerasan, tapi ini kan kembali ke mindset dia bahwa saya kan bisa pindah, maka saya mengupayakan segala cara. Tapi karena kontraknya 25 tahun, tidak bisa pindah. Jadi dalam hatinya sudah ada, dalam pikirannya sudah ada, ya saya mau apakan lagi, ini kan kontrak saya 25 tahun. Maka yang dilakukan ya cari bunga desa lah di sana kalau laki-laki gitu ya. Supaya bisa, memang pikirannya tidak kemana-mana, dia akan tinggal di situ sampai dia pensiun gitu. Baik. Jadi mungkin kedepannya ini harus diperbarui lagi nih aturannya ya terkait dengan kontrak. Ya, cuma kan kadang-kadang juga masalah distribusi. Pemerintah maunya apa? 25 tahun itu paling ideal, bukan 5 tahun. Oke. Masalah distribusi guru juga ini kan penting sekali karena ada kan beberapa sekolah yang sebenarnya beberapa wilayah ya mungkin guru di situ cukup banyak. Nah bisa saja ini kan dialihkan ke tempat-tempat lain begitu yang kekurangan guru. Apakah selama ini sudah berlangsung seperti itu Pak Ramli? Beberapa dinas sudah melakukan distribusi guru ini coba baik. Ya, cuman memang kan ya kadang-kadang juga guru bisa diatur ya. Jadi misalnya kalau dia punya keluarga pejabat, ya minta lagi pindah ke sana, pindah ke sini. Jadi sudah diatur dengan baik, minta lagi pindah. Ya banyak yang seperti itu. Ini yang menjadi salah satu persoalan juga ini. Masalah distribusi. Iya, baik Pak Ramli Rahim, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini Pak Ramli Rahim. Sama-sama. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya demikian pendengar, Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia ya. Tahu benar beliau ini masalah persoalan tenaga kontrak. Nah, tenaga kontrak menurut Pak Ramli Rahim tadi sebenarnya banyak yang direkrut itu tanpa proses yang benar ya. Nah makanya kemudian pada saat ada untuk ada jatah 1 juta tenaga guru untuk menjadi tenaga aparatur sipil negara, IGI periode yang lalu ngotot supaya itu dilakukan proses seleksi ya untuk mengetahui betul ya, untuk bisa mengetahui betul mana guru-guru yang memang layak untuk mengajar ya. Oke, karena seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ramli Rahim, masih banyak kemudian guru yang direkrut tersebut tanpa melalui prosedur yang layak, tanpa melalui prosedur yang standar, sehingga mereka ini tidak memenuhi sebenarnya ketentuan untuk menjadi guru ya, karena mungkin ada kedekatan karena ini itu, sehingga mereka pun diberikan waktu untuk mengajar ya. Ya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog lintas Makassar pagi. Saya Elvian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.